Tes anjing. Berantakan bangun tuh. Jelek anjing. Sumpah goblok banget mukamu. Hai. Anjing lah. Dingin goblok anjing. Kenapa? Kenapa aku nge-record ini? Karena aku pengen dokumentasi soal kejadian barusan, kejadian semalam. Sekarang hari Kamis tanggal 16 bulan Juni 2022. Anjing. Goblok ah. Gelisah mulu anjing. Tai nggak bisa diem. Jadi aku pengen cerita dikit. Aku kan anjing. Kayak goblok buat muka aku tai. Katanya kalau mau baunya nempel taruh di belakang telinga. Kata siapa? Kata Ayan. Jadi aku pengen cerita dikit. Soalnya ini ngambut. Soalnya aku nggak ada temen buat cerita. Aku ada banyak temen, cuma aku nggak biasa cerita kayak gini ke temen-temenku. Makanya aku rekam aja lah, bicara sendiri. Soalnya nggak ada temen cerita. Satu-satunya teman ceritaku soal ini adalah Ayang, adalah Puspita. Dan karena aku pengen cerita soal dia, aku nggak bisa ngomong ke dia. Kenapa? Ceritanya tuh berawal dari tadi malam. Tadi malam tuh aku sempat, pokoknya habis maghrib tuh aku sempat ngechat biasa lah, tapi emang belakangan tuh kita udah jarang udah agak beberapa hari doang tuh nggak ngechat. Karena hari Senin, kalau nggak salah hari Senin tuh dia bilang mau ujian, jadi aku mencoba untuk tidak mengganggu. Bentar. Alhamdulillah. Mencoba untuk nggak ganggu. Mana sih? Mencoba buat nggak ganggu. Aku mikirnya dia sibuk. Soalnya dia sempat bilang minggu ujian ya. Jadi aku pikir seminggu penuh tuh bakal penuh, bakal sibuk. Jadi aku pikir ya janganlah aku ganggu dimin hari Senin kemarin. Sekarang hari Kamis. Hari Senin kemarin dia bilang ya. Aku biarin lah. Biasanya nih kita tiap bentar. Biasanya nih kita tiap malam nelfon. Tapi gara-gara dia mau ujian ya aku pikir janganlah, nggak perlulah nelfon kan. Ya udahlah, aku
biarin aku biarin, nggak aku chat pun, aku ngechat pun ragu, soalnya takutnya bakal ganggu kan. Tapi aku karena kayak bentar sekarang hari scroll lah bentar ke atas, montak tuh Seninnya kayak ya Senin Senin malamnya tuh kita sempat nelfon kok, sempat cerita bahas apa kayak biasa bahas cerita biasa kok, nggak ada yang itu. Seninnya itu terus itulah masih senang hari Seninnya masih masih baik-baik, masih ngechat masih itu, tapi dikit malamnya doang. Nah besoknya aku nggak ngechat seharian, bukan nggak ngechat seharian ya, siangnya tuh jam 2 aku ngirim foto kayaknya foto anaknya Monji. Habis itu di-read doang, karena di-read doang jadi kupikir ya sibuk kan, kemungkinan besar sibuk, soalnya nggak biasanya tuh setidaknya dia bilang lucu atau apa. Nah, ini nggak sama sekali, jadi kupikir sibuk, nggak aku chat, malamnya baru aku chat, bilang aku panggil tak, bilang iya Bi kenapa, bilang nggak apa-apa ngecek doang. Udah habis itu aku bilang aku teks lagi bentar ya, itu udah. Malamnya tengah malam jam setengah satu sini ku chat, aku pikir dia udah tidur kan, ku chat tapi dibales 5 menit kemudian dibales, tanya lah bang tumben masih baik kok masih bangun. Bilang aku mau tahu apa aku ngebangunin kah, bilang enggak kok. Tanya lah, bilang aku kangen, kamu lagi ngapain, kamu lagi ada ngerjain sesuatu kah sampai malam gini. Dia bilang enggak. Habis itu dia bilang mau tidur, aku bilang lah have your rest lah, love you, udah itu udah. Habis itu hari itu kemarin tengah malam. Habis itu baru aku chat lah lagi tadi kemarin malam barusan, berarti tengah malam 2 hari lalu itu. Nah kemarin malam aku ngechat, aku ngirim fotoku ke dia, soalnya aku pikir dia sibuk kan, jadi aku asal ngirim lah, masih cerita biasa. Aku ngirim foto, dia minta dikirimin lagi, aku curhat, aku bilang ini jerawatku udah gede, terus dikasih tahu lah mungkin karena ini. Terus aku bilang aku ragu ngechat kamu, soalnya kamu bilang kamu musim minggu ujian, jadi aku pikir nggak aku itu. Udahlah, habis itu aku habis ngechat soalnya kan aku lagi di luar tuh, lagi di rumah keluargaku. Nah kebetulan aku di situ sendiri cowok, jadi aku nggak ada teman cerita. Nah aku main HP lah, aku ngechat dia, aku cerita aku bahas, bilang aku ada banyak draft di tulisan, ada bla 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 soal apa kita masih ngechat biasa loh, dia kayak masih macam-macam lah intinya. Habis itu aku balik sampai rumah, aku chat lagi, bilang lagi tidur kah atau apa, udah tidur kah atau aku bangunin kah. Dia nggak jawab, dia langsung manggil Bi. Aku tanya iya kenapa, kalau misalnya aku ngebangunin sorry ya. Terus langsung dia bilang, don't you mind if I ask you, I wanna break up.
kok tiba-tiba kayak gitu. Aku loh mikirnya kayaknya dari kemarin nggak ada apa-apa, nggak ada yang salah, kok tiba-tiba mau putus. Aku chat lah, tanganku langsung gemeter loh. Aku awalnya mau pikir ini bercanda, mungkin aku lagi dites, tapi enggak lah. Habis itu nggak lama dari teks yang barusan ini dia bilang, aku kan nanya-nanya, tak kenapa, ada apa, ada yang apa, ada kejadian kok, apa boleh aku telepon kok, apa. Dia bilang aku nggak tahu kenapa, tapi perasaanku dari apa, I had no idea about my feelings since last month and I was afraid to tell you. Intinya gitu. Terus aku tanya lagi lah macam-macam di teks. Akhirnya aku bilang, can I call you? Terus dia bilang nanti ya Bi. Ya udah, aku bilang lah nanti aku telepon kayak jam biasa, jam 11 sana, jam 12 ini. Ya udahlah, aku telepon lah, tungguin, aku kasih tahu, bilangnya kalau udah tengah malamnya aku telepon, aku kasih tahu ke chat, bilang kalau udah selesai kabari, kalau misalnya udah nggak ngapa-ngapain ngabarin ya. Terus saya bilang iya, udahlah. Habis itu aku nelfon, pertama aku nelfon tuh aku manggil dia nggak nyahut. Awalnya nyahut, aku tanya suaraku jelas, katanya jelas. Habis itu karena dia aku mulai nanya kenapa, tak ada apa, ya nggak nyahut, kayaknya lagi nangis tuh. Ya habis itu aku yang mulailah cerita, bilang aku tuh aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi kalau aku ya aku mau mastiin kamu udah benar sebelum kamu bilang kayak tadi tuh kamu udah benar-benar mikir kah. Kalau aku mikirnya gini, aku lupa ngomong apa semalam, intinya kayak gitu. Tapi itu dia tetap nangis. Akhirnya dia bilang aku matiin ya, jadi mau dimatiin bentar. Ya udahlah, aku matiin lah, kasih tahu, bilang terus aku kasih 2 pertanyaan kalau nggak sebelum dimatiin tuh aku tanya, aduh lupa pertanyaanku, anjing kok lupa sih, baik ingatanku goblok banget anjing. Jadi aku kasih 2 pertanyaan tuh, kalau nggak salah bener, kamu udah aku nanya alasan. Yang kedua aku nanya, ini udah jelas kamu udah benar-benar mikir kah sebelum bilang itu tadi. Udahlah itu sama dia, belum dibalas sama dia, masih nangis. Terus dia bilang aku matiin ya teleponnya. Aku tanya aku tanya lagi, bilang ini dimatinnya karena nggak mau dijawab kah, apa dijawabnya bentar aja. Ya dia nggak jawab, dia nggak bilang apa-apa, terus dimatiin. Aku kasih habis itu aku chat lah, bilang kalau nggak salah teleponnya tuh sekitar setengah jam kemarin, yang itu yang pertama. Habis itu aku teks lah, bilang aku boleh nunggu jawabanmu kah, atau apa nggak perlu kutunggu. Soalnya takutnya dia nggak mau ngomong kan, bukan nggak mau atau mungkin nggak bisa ngomong, takutnya kayak gitu. Jadi aku kasih tahu gitu. Dia nggak balas, aku bilang lah take your time, aku nunggu. Gak lama, sekitaran berapa nih, 4-5-6 menit. Habis itu dia bilang lah aku udah nggak nangis. Aku telepon lah balik. Nah di situ kita nelfon lagi, kita cerita, kita kayak dia jelasin kalau misalnya selama belakangan tuh orang di sekitarnya pada bilang kayak ada yang lain dari dia, kayak ada lain dari bos kita, kayak kamu ada masalah ya sama cowokmu apa. Nah dia sendiri katanya nggak, dia jawabnya nggak ada masalah sama sekali. Tapi ternyata dia bilang ke aku kalau selama sebulan terakhir dia habis nge-scroll chat room chat kita. Nah dia bilangnya dia bacanya kayak dia
dari yang dia lihat tuh, dari pengamatannya, chatnya tuh semakin lama semakin kesini, semakin chat yang paling baru terus dia kayaknya semakin berubah, kayak lebih sering akulah yang ngomong, lebih aku yang ini, aku udah ngasih banyak aku ngomong banyak, dia jawabannya cuma iya enggak yang pendek-pendek, kayak dia tuh jadi kurang apa sih bahasanya, aduh lupa anjing. Jadi intinya dia jawabnya pendek atau kayak intinya kayak kurang niat lah intinya menurut dia. Nah ternyata selama ini tuh dia jelasin semalam katanya perasaannya udah mulai mudar, dan selama sebulan dia berusaha buat tetap nunjukin bahwa dia senang sama aku, dia sayang sama aku, walaupun sebenarnya udah enggak. Nah aku sebenarnya agak gimana ya, agak sedih juga soalnya dia nggak bilang kalau itu, dia nggak bilang kalau perasaannya mulai mudar. Aku dulu sempat pernah berantem sama dia. Aku bilang ke dia kalau misalnya kamu ada apa-apa, ada perasaan kalau kamu misalnya perasaan berubah, kalau kamu sedih gara-gara aku atau apa-apa, aku pengen kamu bilang. Waktu itu dia suruh aku janji sesuatu, nah aku suruh janji dia itu. Dia bilang iyalah dia janji, tapi ya salahnya aku di situ juga sih, karena aku percaya dengan aku buat dia janji itu dia bakal benar-benar bilang. Nah masalahnya nggak semua hal itu bisa diceritain. Nah misalnya seperti ini, kayak mungkin dia udah pengen cerita tapi takut. Nah itu salahku, karena aku terima-terima aja bahwa dia bakal cerita, padahal seharusnya aku harus tetap mastiin kayak ada apa, kamu nggak apa-apa kah atau apa-apa kalau ada masalah. Dia nggak cerita, itu masalahnya. Dan dia mulai cerita kalau misalnya dia nggak tahu dia nggak mau lanjut, soalnya dia tahu kalau ini dilanjut akhirnya bakal sedih doang, dia udah tahu endingnya bakal kayak gimana. Ya ya masalahnya karena aku juga nggak bisa kasih kepastian ya, apalagi kita LDRan kan, dia di Mojokerto Surabaya, aku di Makassar. Nah dia itu dia nggak, ya bisa dibilang lah dia nggak ada kepastian dari aku nggak bisa kasih kepastian apa-apa kecuali kata-kata kan, cuma bisa ngomong ke dia. Aku nggak bisa kesana sama aku masih bergantung ke orang tua aku nggak bisa, aku belum bisa aku nggak punya uang buat beli tiket pesawat sendiri kan, nggak bisa. Nah karena aku kayak gitu, aku kasih tahu dulu aku selalu bilang ke dia kalau misalnya yang bisa aku kasih sekarang itu cuma kata-kata. Dan aku selalu bilang kalau misalnya perasaanmu berubah, aku pengen kamu kasih tahu. Dan senangnya aku karena dia kasih tahu di sini. Itu hebatnya Puspita. Nah itu habis itu habis dia cerita terus dia nanya aku ada solusiku gimana. Sebenarnya tuh tapi sebelum itu aku nanya lagi, berarti aku nggak boleh ngechat. Dia minta aku buat nggak ngechat dia, buat nggak ngomongin dia, tapi aku bilang nggak di block kan, nggak di unfollow kan, tentunya bilang nggak kok. Nah sebenarnya aku pengen bilang aku tetap aku pengen walaupun kita udahan, aku tetap pengen kita bisa jadi teman apa tapi kayaknya nggak bisa, kata dia nggak bisa karena takutnya nanti dia jadi senang jatuh cinta lagi, dan karena dia udah tahu endingnya kayak gimana, percuma dilakuin. Jadi mending katanya aku nggak ngechat dia walaupun aku nggak diblok kayak gitu. Udahlah cerita aku ngasih pendapatku, dia ngasih pendapatnya.
Dia nanya aku ada solusi kah. Sebenarnya aku mau bilang sebenarnya aku pengen banget bilang kita break aja, break sebentar. Soalnya aku pengen gini, aku pengen mastiin kalau ini perasaannya bukan sebentar doang kayak gini. Kayak dia bilang dia udah gak ada udah kosong, udah gak ada perasaan. Aku bilang kalau boleh break. Aku tadinya mau bilang kayak gini, aku bilang break sebentar aja, kali aja nanti bakal balik lagi. Tapi masalahnya kalau break kita nggak tahu berapa lama. Dan kalau misalnya memang dikasih break, berarti berarti bakal harus ada kelanjutannya, harus ada kepastian setelah itu. Tapi kita nggak tahu bakal berapa lama. Dan kalau kita nggak tahu berapa lama, itu hanya bakal ngundang harapan yang nggak pasti, dimana itu sangat-sangat tidak enak. Makanya aku bilang kalau misalnya emang jadian sama aku tuh bawaannya sedih doang, ya aku ngargain perasaan aku ngargain keputusan kamu untuk nyudahin hubungannya, apa kita cerita. Oke, habis itu ya setuju, aku udah setuju, aku udah bilang iya nggak apa-apa, aku ikhlas apa. Habis itu entah bagaimana bisa kita cerita seperti biasa, seperti hari-hari biasa, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Kita bahas hal random, dan itu nelfonnya walaupun dianya ketiduran gitu, nelfonnya sampai pagi, sampai habis subuh. Entah gimana ngomongnya panjang banget, walaupun akhirnya kita walaupun malam itu kita udah putus. Kita sempat dia sempat bilang aku mau ambil air bentar, jangan dimatiin ya. Terus dia bilang juga aku belum skincarean bentar ya, jangan dimatiin. Apa kita cerita, aku bahas hari ini ngapain aja. Dia bahas walau tangannya kena kaca, kegores apa gitu. Dia cerita kayak gitu. Nah, itulah intinya. Dia nggak berhenti nangis. Tapi aku hebat, aku nggak nangis. Aku nangisnya setelah teleponnya dimatiin. Aku matiinnya setelah aku nangisnya setelah teleponnya dimatiin. Habis teleponnya dimatiin, aku mulai nangis, aku mulai putar aku mulai mikir, bilang habis ini aku udah nggak bisa ngechat dia, aku udah nggak bisa nelfon dia. Soalnya kalau aku kan tiap hari pasti walaupun aku nggak ada bahasan, aku selalu ngechat bilang tak apa. Kalau dibalas aku bilang nggak apa-apa, ngecek doang, apalah. Aku ngirim foto random, foto anaknya Monci, foto apa, kalau aku nemu sesuatu di Twitter aku kirimin ke dia, random intinya. Nah sekarang aku udah nggak ada teman untuk dikirimin kayak gitu. Kalau malam aku sering ngechat dia, aku sering nanyain dia lagi apa. Aku udah nggak ada temen ngobrol kalau malam apa. Ini mungkin agak sedih karena aku nggak ada teman buat cerita ya. Tapi semoga Puspita ada teman cerita, jadi nggak sesedih aku ya. Mungkin dia lebih sedih lah, soalnya sebulan lebih lo maksain buat tetap senang sama aku, tapi nggak bisa. Aku merasa bersalah lah pasti sama dia. Aku seharusnya bisa lebih baik. Tapi itu aku aja yang kayak gini, kayaknya udah nggak enak banget aku ya. Dari pagi tuh nggak pengen ngapa-ngapain, aku rasa aku pengen tidur nggak bisa, aku
aku baring gelisah mulu, nggak bisa ganti posisi pun nggak enak terus, kepala aku pusing, lapar, aku nggak mau nggak ada nafsu makan, pengen muntah dari tadi nggak tahu kenapa, padahal perutku kosong, mualah, pusing, masuk angin pula, kayak main ini sampai sekarang kan belum makan, aku sama sekali nggak ada selera makan. Kalau makanan masuk mulutku tuh langsung kayak mau muntah, langsung ku buang. Udah minum obat, udah minum susu bisa, tapi kayaknya bikin tambah sakit perut. Aku pengen tadinya tuh diajak keluar sama temanku, katanya main PS, tapi nggak tahu kenapa aku nggak pengen. Awalnya tuh pengen, kayak pasti seru lah, apalah, tapi habis aku nggak lama habis itu aku bilang kayaknya kayak nggak bakal ngebantu sama sekali ya, aku nggak bakal bisa cerita pun sama mereka yang ngapain, kayak kayaknya kalau aku mikirnya ya kayak rasa kayak gini tuh, rasa sedih kayak gini tuh yang mending dilewatin daripada dihindarin kayak main PS tadi. Aduh, ini jerawat gede banget anjing. Ya daripada dihindarin kan mending dilewatin kayak gini, walaupun sendiri. Saya kuat, saya tangguh, saya lelaki, gak apa-apa lah sendiri kayak gini. Nanti kapan-kapan kalau kamu lihat rekaman lagi ini Andi Muhammad Habibie, kamu harus tahu kalau putus, kalau break up itu bukan sesuatu yang mudah. Kamu harus menghargai orang-orang di Twitter yang suka curhat. Jangan dimarahin, jangan disakitin. Soalnya break up kayak gini itu tidak gampang manusia. Aku loh nggak berhenti mikir, kayak aku nggak pengen ngapa-ngapain, apapun yang kulakuin tuh pasti ngingetin ke dia. Kayak aku ngapa-ngapain pasti ku update ke dia, aku makan ku fotoin, aku nulis ku fotoin, aku ngapa-ngapain ku fotoin, semua ku update ke dia. Sekarang aku nggak bisa kayak gitu, sekarang aku yang siksa. Aku baca sesuatu, aku update ke dia, aku belajar ini. Aku lari karena dia, aku berhenti ngerokok karena dia, aku mulai belajar masak karena dia, aku mulai menulis karena dia. Kebanyakan tulisanku semua soal dia. Semua yang kulakuin kayaknya ada hubungannya sama dia, sama Puspita. Soalnya dia sangat berpengaruh. Aku berubah banyak karena dia. Gitu, makanya susah kalau misalnya emang gak mikir soal dia. Dan yang lebih susah lagi, karena aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Aku mau cerita ke Putri pun nggak berani, aku pasti aku nggak pengen dia tahu lah intinya. Alhamdulillah, aku intinya nggak ada teman buat cerita, makanya aku rekam video ini. Aku semalam bilang ke Puspita kalau aku mastiin kalau kesalahanku tuh karena aku nggak bisa ngasih kepastian, katanya iya. Aku bilang aku nggak tahu dia sadar dia masih bangun atau enggak, tapi aku sempat bilang beberapa kali lagi, gue bilang kalau misalnya nanti suatu saat aku udah bisa kepastian dan waktu itu aku masih punya perasaan ke kamu dan kamu masih terbuka, ya aku orang yang pertama yang bakal aku kasih kepastian tuh kamu. Kalau misalnya nggak diterima atau kamu udah nggak tersedia, udah ada pasangan di saat itu, di situ aku baru belajar buat ngelupain kamu. Itu baru aku mulai belajar untuk jatuh cinta lagi, karena kesalahanku di sini pertama karena itu tadi, aku terlalu naif. Aku harusnya bisa lebih mengerti soal dia, dan kedua aku nggak bisa kasih kepastian. Aku masih belajar, aku masih bergantung ke orang tua, dan selama aku masih bergantung kepada orang tuaku, kepada keluargaku, aku nggak bakal bisa kasih kepastian ke siapapun.
karena cuma kata-kata yang bisa aku kasih, karena masa depanku juga nggak jelas, maksudnya nggak ada yang bisa lihat masa depan kan, makanya dari itu sih. Berhenti nangis aku, apalagi tiap denger ininya voice note-nya dari dia kan aku kumpulin tuh. Sama kayak ini, aku seingatku aku yang nangis histeris tuh cuma ada 3 kali. Pertama pas abis mandiin papaku. Kedua pas aku udah mandiin papaku kan di Makassar tuh, pas dia udah tutup usia. Yang kedua pas aku udah balik ke Surabaya, karena aku waktu itu ngerantau di Surabaya, aku balik ke Surabaya dan aku dengerin voice note dari dia, aku ngeliatin video dia, situ aku nangis histeris. Yang kedua. Yang ketiga tadi gara-gara dengerin suaranya dia aku jadi rindu, aku kebayang besok bentar malam udah nggak bisa dengar suara dia, walaupun dengar suara dia pasti recording doang. Aku nggak berhenti berharap, bilang dia bakal online, dia bakal ngechat aku, dia bakal nelfon aku, dia bakal bilang rindu, dia bakal bilang pengen ketemu, dia bakal bilang harusnya kemarin aku nggak bilang gini-gini. Aku nggak berhenti kebayang dia bilang kayak gitu, tapi ya mau gimana lagi, aku nggak seharusnya berharap kan. Ya udah putus kayak gini. Dan Puspita tuh orangnya ada dua kemungkinan Puspita tuh kemungkinan besarnya kalau udah bilang kayak gini tuh udah beneran, walaupun dia udah misalnya dia ada rasa balik atau apa, dia bakal tetap teguh ke ininya. Yang kedua kayak dulu pas berantem, pas dia ngeblok aku, dia bilang dia nggak bisa tahan marah lama-lama. Nah itu kemungkinannya, tapi kemungkinan pertama tuh yang paling besar. Makanya dari ini aku nggak mau berharap apa-apa lagi. Aku nggak berharap bahwa dia bakal ngechat ataupun bilang dia kangen atau apa-apa. Tapi kalau dia bilang kayak gitu, aku kangen balik, pasti aku bilang. Ya, aku udah bilang ke dia kalau misalnya kamu butuh bantuan atau apa-apa dan yang bisa bantu tuh cuma aku, bilang aja, aku bakal senang bantu. Kalau misalnya ada pertanyaan soal programming atau apa, pasti aku bantu, sebisa mungkin aku bantu. Itu aku agak sedih soalnya hubunganku sama Puspita dia lebih banyak baiknya daripada nggak baiknya tuh hampir nggak ada. Paling yang nggak baiknya tuh paling kesalahanku, itu pun yang diungkit tuh nggak banyak, berapa kali berantem. Ya mungkin kalau bagi orang-orang pacaran 6 bulan tuh kenalnya dari setahun lalu, bulan Mei tahun lalu, tapi pacarannya mulai bulan Desember tahun lalu, ya sekitaran 6 bulan ke belakang. Aku itu pertama kali jatuh cinta sama yang namanya Puspita. Jadi sebelum itu aku nggak pernah jatuh cinta sama siapapun, dan entah kenapa aku sayangnya ke dia tuh kayak sayangku ke keluargaku. Aku yakin kayaknya bakal susah ngelupain dia, karena aku udah anggap dia kayak keluarga sendiri. Dia satu-satunya orang yang bisa aku temenin curhat tanpa aku filter sama sekali. Itu makanya dia sangat spesial buat aku, dan karena aku sangat sayang sama dia, karena keberadaanku cuma buat dia sedih, ya aku mending lupasin lah biar dianya nggak sedih lagi. Mending aku yang sedih daripada dianya yang sedih. Walaupun dia udah sedih ya, semalam aku udah minta maaf berkali-kali, dianya udah bilang aku dimaafin. Semoga dia dapat yang lebih baik dari aku yang sekarang, dan aku bakal coba jadi lebih baik dari aku yang sekarang, biar kalau nanti aku ada kesempatan kedua untuk temuin Puspita,
aku bakal temuin dia lagi. Oke, gitu Puspita. Alhamdulillah. Gitu, aku udah buat schedule email buat ini soal dia untuk ulang tahunnya. Aku nulis lo kebanyakan soal dia, gimana aku nggak kepikiran coba. Susah coy, break up tuh nggak enak, nggak gampang. Kayak abis ini aku pasti bingung mau ngapain. Kayak aku nggak ada niat buat baca, nonton YouTube nggak ada, Netflix nggak ada, tidur nggak bisa, nggak tahu mau ngapain. Aku cuma pengen setidaknya sekali aja dengar suara dia, sekali aja masuk notif dari dia, tapi nggak ada. Aku nggak bisa berharap. Ya terbaik emang udah paling gampang ya, berarti ya kalau mau paling gampang ya kabur. Aku apa aku cari kesibukan lain atau apa. Tapi kalau aku cari kesibukan lain, suatu saat kalau misalnya aku kepikiran soal dia, tiba-tiba aku baru nangis di situ. Makanya lebih baik aku hadapin sekarang mumpung orang-orang lagi keluar. Secepatnya lah. Aku nggak bakal kayaknya jelas aku nggak bakal gampang ngelupain dia. Tapi sekarang aku bakal fokus buat belajar, fokus buat jadi orang yang lebih baik, lebih yang penting intinya bisa yakinin orang dalam hubungan. Itu tujuanku. Gitu. Aku kangen banget. Kayaknya orang rumah udah datang. Ya, thank you udah mau mendengarkan. Aku nggak ada niatan buat share video ini, tapi kalau misalnya aku upload ke YouTube pasti bakal ada. Takutnya kalau kayak keluarga aku ada yang lihat pasti diketawain aku. Makanya mungkin bakal aku simpan aja di file atau simpan. Takut ada orang datang terus dilihat aku bikin video kayak gini kan lucu. Aku simpan di file atau simpan di HP doang, atau mungkin aku upload di YouTube terus aku private dan file aslinya aku hapus, kemungkinan kayak gitu. Udahlah, aku bakal update lagi tiap beberapa hari soal breakup biar aku ada bahasan buat nulis nanti, bisa aku jadiin artikel dokumentasi a breakup a brief documentation with videos anjing. Gitulah ininya. Tapi jujur ya, ini tuh lebih walaupun aku udah kehilangan papaku, aku nangis histeris pas kehilangan papaku, sesakit seenggak enaknya itu, sesedih-sedihnya itu lebih sedih ini, tahu nggak kenapa? Soalnya kalau papaku tuh pasti udah nggak ada yang bisa dilakuin kan ya, aku pas udah tahu itu aku ikhlasin, aku nangis sekuat-kuatku, terus aku lupasin, aku biarin. Nah kalau ini masalahnya aku ada kesalahan, sebenarnya bukan ini sih, Puspita pun bilang kalau misalnya kesalahannya lo bukan di orangnya tapi di hubungannya. Walaupun sebenarnya ini salahku karena nggak bisa ngasih kepastian. Nah yang salah itu di sini tuh
kesalahan harusnya di sini itu bisa dihindarin, kesalahan bisa dihindarin, dan masih ada kesempatan untuk ketemu lagi. Nah karena itu justru yang bikin sedih, aku susah buat aku masih di mana sebenarnya masih ada kalau secara teknis mungkin memang masih ada harapan, tapi aku nggak bisa apa-apa masalahnya sekarang. Nah itu bikin lebih sedih, soalnya aku kayak hopeless gitu. Nah kalau misalnya kayak masalah papaku kalau tubuh usia kan mau nggak mau harus di ini di diiklasin, kalau enggak ya nggak bisa juga dikasih hidup kembali kan. Kalau kayak ini kan mungkin aku bisa kasih dia kepastian, terus ya ada kemungkinan untuk dia bakal terima lagi, kemungkinan nggak 100% tapi. Nah makanya itu yang buat ini lebih sedih dari itu. Seharian aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku rindu banget sama dia, aku susah ngebayangin nanti ngapain, soalnya tiap saat aku pasti ngechat dia, tiap malam nelfon dia, aku ngupdate Monci, Moesa, Panji itu ke dia, anak-anaknya Monci ke dia, aku minta saran nama ke dia, semuanya minta ke dia, nanya-nanya, soalnya dia doang temen chatku, notifku tuh dari dia doang, dari temenku tuh jarang banget, hampir nggak pernah. Anehnya tadi tiba-tiba dia temenku ngajak ketemuan, udah aku ceritain tadi, kebiasaanku sama bos kita pun kayak gitu, pasti abis itu dikasih tau bilang iya kamu udah cerita tadi, udah abis udah pengen nangis aku denger voice note nya tadi. Aku baca One Piece pun nggak nafsu, nggak pengen baca aku, padahal lagi hype nya ya, nggak nafsu aku sama sekali, nggak pengen denger update aku. Sebenarnya jujur ya aku pengen balik aku merasa kalau kayak misalnya kalau aku ke Indomaret sekarang beli rokok tuh pasti aku bakal tenang, bakal lebih relax, tapi aku kayaknya tetap gak mau, soalnya aku takut, aku udah pernah ngerokok, aku udah pernah rasain gak enaknya ngerokok, aku udah ngerasain susahnya berhenti ngerokok, dan aku nggak mau kembali lagi buat ngerokok. Sesedih-sedihnya aku, walaupun aku tahu bilang ngerokok bakal membantu walaupun nggak banyak, tapi aku pasti kalau mulai ngerokok lagi pasti kecanduan lagi gitu. Aku takutnya ya kayak Puspita bilang aku nggak bakal diblok tapi nantinya ganti nomor karena takut kangen sama aku. Anjing pede banget ya. Udah intinya aku mau yang salah tuh banyaknya di aku mau terima kasih sama Puspita soalnya udah banyak dibantu, aku banyak berubah aku banyak berubah dan berubahnya baik-baik semua. Gara-gara Puspita aku banyak dibantu sama dia, aku banyak berubah ke sisi ke arah baik tuh karena dia. Aku berhenti ngerokok, aku mulai olahraga, aku mulai rajin membaca, rajin nulis tuh karena dia. Gitulah, pokoknya dia banyak baiknya, makanya aku agak susah buat ngelepasinnya. Tapi karena kalau waktu kita bareng cuma bakal nyakitin dia, jadi mending kita lepas aja. Begitu guys, kawan-kawan viewers, udahlah. Sedih banget lah. Ini hari pertama, mari kita lihat beberapa hari selanjutnya apakah masih seperti ini. Kita dokumentasi buat bisa jadi artikel, kalau bisa kita buat video juga. Dadah. Aduh mana aku kalau aku tuh nggak pernah moto diri sendiri, aku nggak pernah ngerekam video sendiri selain buat Puspita, ini pertama kali kayaknya. Video dulu sebelum itu pernah beberapa kali buat video,
selain buat tugas itu buat dokumentasi, niatnya buat dokumentasi diri sendiri ya, buat kayak ini perjalananku apa-apa, tapi sepanjang video tuh aku diam doang, jadi nggak dihitung. Selain itu cuma video tugas, selain video tugas ya video buat Puspita yang aku upload di YouTube. Itu 45 menit, lumayan lama ya ceritanya. Mana nggak ada yang tanggepin lagi. Habis ini mungkin aku bakal belajar, aku bakal upload ke YouTube aja lah. Aku bakal balik baca, kayaknya aku mau nyelesain ini hari ini. Kalau aku selesain hari ini How to Die oleh Seneca. Tenang, ini bukan bukan guidebook untuk bunuh diri, tapi ini lebih ke pelajaran tentang kematian, bagaimana kenapa kematian perlu dipelajari dan kenapa kita butuh seumur hidup untuk belajar soal kematian, sama panjangnya dimana kita perlu butuh seumur hidup untuk belajar soal kehidupan dan seumur hidup juga untuk belajar soal kematian. Kenapa kita perlu belajar soal sesuatu yang bakal terjadi sekali doang dan sebentar doang, kematian, oleh Seneca. Itu pengen ku selesain hari ini, terus ketulisin tanggapanku kalau mungkin sinopsisnya soal ini di Medium. Aku pengen banyak-banyak nulis di Medium. Oke. Ya mungkin sekian lah, kayaknya aku bakal sering-sering bikin video lagi supaya aku ada teman bicara. Ada, thank you. Biasanya kalau udah habis video aku pasti aku masih cantumin, aku pasti bilang kayak love you ta, love you Vita, thank you. Tapi sekarang udah nggak bisa, soalnya aku udah janji ke dia kalau aku nggak bakal nungguin dia. Makanya thank you untuk yang udah mau lihat, walaupun aku nggak niat untuk kasih lihat siapa-siapa, tapi kalau misalnya ada yang kebetulan lihat video ini di YouTubeku, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Aku cuma pengen cerita, kalau misalnya mau dibales di komen, kalau ada ya boleh lah, nggak apa-apa lah, bantu-bantu dikit, sendiri loh, masa nggak kasihan sih. Nggak ada siapa-siapa, ini orang rumah pada keluar semua. Ya udahlah, thank you udah mau di ini. tiap abis nelfon sama Puspita, aku hampir nggak pernah matiin telepon. Ya beberapa kali ada aku matiin telepon, tapi terakhir tuh aku nggak pernah matiin telepon. Aku nggak kuat matiin telepon, aku nggak pengen berhenti nelfon sama Puspita. Aku nggak pengen ku matiin teleponnya. Makanya sering terjadi teleponnya nggak mati sampai Puspitanya bangun. Kadang sampai udah pagi banget, subuh udah lewat, Puspita baru bangun. Nggak subuh kayaknya, nggak tahu ya, aku nggak tahu. Intinya alarmnya bunyi dia nggak kebangun, aku yang bangun. Aku selalu nunggu dia yang matiin, aku nggak bisa matiin sendiri teleponnya. Kayak ini aku dari tadi aku ngomong muter-muter karena aku nggak berani pencet tombol stop recordnya. Aku kayak kalau misalnya aku pencet stop record, aku udah nggak ada teman buat bicara. Ya siapa juga yang mau nonton video 48 menit ngoceh kayak gini. Tapi thank you lah kalau udah mau nonton. Kalau kamu Puspita yang nonton ini, berhenti nonton, soalnya aku ngeluh terus, aku nggak mau kamu rindu. pede ya. Intinya kalau kamu butuh apa-apa, kamu butuh ada sesuatu yang bisa aku bantu, aku siap ngebantu. Thank you udah mau ditemenin selama setahun, selama 6 bulan, udah mau didengerin ocehanku. Aku ngomong random diladenin, aku minta tolong dibantuin, aku nanya-nanya dijawabin, aku minta saran dikasih, aku dibantu, dimasakin,
dikasih tahu mana baik mana enggak. Thank you. Aku nggak ada penyesalan, udah ngejalanin hubungan ini. Aku seneng, aku belajar banyak dari kamu. Aku intinya nggak ada penyesalan lah. Aku seneng banget bisa tahu yang namanya Puspita. Aku seneng banget bisa kenal sama kamu. Aku seneng lah intinya. Aku banyak ininya, walaupun mungkin bagi orang 6 bulan tuh nggak seberapa. Ini pertama kali aku jatuh cinta, dan aku sepanjang aku hidup ya, aku masih muda ya, masih 20 tahun. Kok sepanjang ini aku baru nemu satu orang yang kayak kamu, yang bisa terima kerandomanku. Walaupun aku udah ngomong ke banyak orang, aku udah sering cerita ke banyak orang mau orang yang kutemuin secara nyata, orang yang kutemuin secara virtual kayak kamu pertama, tapi hanya temukan itu gak ada yang bisa pahamin aku. Kalau misalnya udah capek ngeladenin aku, pasti didiemin. Cuma kamu yang bisa bertahan 6 bulan dengan aku. Makanya aku seneng aku bisa jadian sama kamu. Dan aku pengen kamu tahu kalau kamu tuh orangnya hebat. Soalnya kamu sering deny kalau kamu sering nolak kalau kamu tuh aslinya hebat. Kamu tuh baik, Puspita. Orang-orang kamu sering ngebantu orang, kamu ngebela-belain orang, dan lebih mentingin perasaannya mereka dari perasaan kamu sendiri. Kamu itu hebat banget. Kamu itu, aku bukan cuma sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku respect sama kamu. Aku lihat kamu tuh orang yang bisa dijadiin sebagai teladan. Kamu pokoknya yang terbaik lah buat Puspita. Aku pengen semoga kamu dikelilingin sama orang-orang yang bisa mengerti kamu, yang bisa terima kamu apa adanya, yang bisa terima kerandoman kamu juga, soalnya kamu juga random. Itulah. Kalau ngecek dari tadi dia nggak online, masih berharap padahal udah janji tidak berharap. Udahlah, thank you udah mau ditemenin cerita ya kamu, aku. Dadah. Aku nggak pengen matiin. Dadah. Kangen aku tak. Vita, aku walaupun kamu suruh aku buat gak berharap sama kamu, gak ngelupain kamu, kayaknya kamu gak bilang kayak gitu, tapi aku gak bakal bisa gampang ngelupain kamu. Kamu tuh spesial, kamu tuh beda dengan yang lain. Terus kita tahu gak sih, sayangnya aku gak bisa jadi orang yang baik buat kamu. Aku gak bisa kasih kepastian buat kamu. Aku ngasih tulisan doang, aku ngasih kata-kata doang, aku kasih omongan doang, sesuatu yang gak bisa dipegang ya, yang gampang banget dipalsuin. Makanya aku minta maaf, dan kalau boleh nanti suatu saat kita boleh ketemu lagi. Aku pengen dikasih kesempatan sekali lagi, boleh? Gitulah intinya. Thank you. Kalau kamu nonton, siapapun itu nonton sampai menit ke-55 ini, di sini, kamu hebat. Soalnya aku ngoceh random kayak gini, nggak banyak yang bisa terima. Udah pulang lagi kan dah. Thank you udah mau nonton. Kasih pas lah 55 menit. Apa kasih pas jam ya? Kasih pas jam lah. Nambah 6 menit lagi, bro. Ngomong apa ya 6 menit? Kalau sampai mati sendiri. Ya adalah, kayaknya aku habis ini mau
uh, tambah energi mau makan. Kayaknya bentar sore mau nggak habis ini ada kelas kan, aku mau makan mungkin sambil nonton biar biar teralihkan sedikit perhatianku untuk sementara biar bisa makan, soalnya aku sama sekali nggak ada nafsu makan, nggak nafsu banget aku makan. Jadi sambil nonton habis itu siap-siap kelas, itu udah mungkin mandi dulu ya, ambil itu bilas badan lah mungkin, soalnya aku belum mandi juga. Breakup nggak enak buat kamu yang bisa ngelewatin breakup dengan gampang, kamu hebat. Aku nggak tahu ini karena cinta pertama atau bagaimana, ini benar-benar gak enak. Aku merasa bersalah banget sama Puspita setelah aku nangis keras tadi. Aku merasa aku aja yang kayak gini tuh sedih banget. Aku yang ada, apalagi Puspita yang udah selama sebulan nih mencoba untuk tetap sayang, tetap senang sama aku, tetap ditunjukin walaupun sebenarnya enggak, pasti lebih sakit di dia, lebih banyak sedihnya di dia. Makanya aku salut sama dia hebat banget. Puspita walaupun udah nggak bisa aku panggil sebagai cewekku, aku tetap menghargai dia sebagai seorang, ya sebagai individu, karena dia orang yang tangguh, dia orang yang hebat, orang yang pokoknya the best lah, the best of the best. Kayaknya susah nyari orang kayak dia. Dia tuh sering bilang kalau aku tuh sabar apalagi dalam ngatasin dia. Walaupun menurutku di luar sana dari yang ku kenal aja ada yang lebih sabar dari aku, banyak kok yang lebih sabar dari aku. Makanya aku bilang ke dia kalau kamu pasti bakal nemu yang lebih sabar, soalnya bagi aku aja ada yang menurutku lebih sabar dari aku. Ya berarti dia nih lebih sabar dari aku, berarti kamu bisa, mungkin dia bisa lebih mengerti kamu dari aku. 3 menit lagi, harusnya aku kasih timer ya biar mati sendiri, biar aku nggak perlu mencet ya. Itulah nggak apa-apa. Mungkin aku bakal sering-sering mikir kayak gini. Sebenarnya temanku ada yang bikin kayak bikin video kayak gitu, bahas sesuatu. Kayaknya aku pengen, kemarin aku udah sempat diskusi sama dia, bilang pengen buat konten, bantu buatin dia konten, maksudnya jadi pembicara atau apa di situ di tempatnya. Tapi kemarin nggak tahu gara-gara apa jadi nggak jadi. Makanya mungkin nanti aku kabarin lagi, soalnya aku butuh teman cerita. Udah nggak ada Puspita. Aku bingung juga mau ceritain ke Putri gimana, ke adekku gimana. Aku pasti dimarahin sama dia, kamu ngapain anaknya orang, pasti kamu kasih nangis kan, pasti dia nangis apa-apa, kamu salahmu apa-apa, dimarahin pasti aku, diomelin. Gak pengen dia tahu, abis itu diketawain aku. 1 menit lagi, ayo cepat, tidak lama lagi. Di sini ya itu tadi, makan, mandi, sambil nonton mungkin biar ada kesibukan lain, sambil nunggu nanti baca buku. Padahal aku mau kasih ini loh, bookmark ke dia. Aduh, aku udah mau gambar custom mark bukuku masih di dia macam. Udahlah, thank you lah udah buat kamu yang nonton sampai titik ini. Kalau misalnya kamu Puspita
Thank you udah mau nonton sepanjang ini. Udah, love you tak. Thank you buat setahun ya. Udah mau ditemenin terus, dadah, love you.